Sering nggak sih Anda lihat laporan keuangan perusahaan terus malah jadi bingung sendiri? Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng. Kita akan belajar gimana caranya membaca cerita di balik semua angka ini. Dan kita akan pakai PT Bank Nasional Nobu atau Nobu sebagai contoh kasus kita. Sebagai seorang investor, apalagi yang masih baru, ini nih pertanyaan paling penting. Dan jawabannya sebetulnya ada di depan mata kita, tersembunyi di dalam laporan keuangan. Anggap saja saya ini mentor Anda, dan laporan keuangan ini ibarat autobiografi perusahaan. Tugas kita hari ini adalah mengungkap semua rahasianya bersama-sama. Biar gampang, kita akan fokus pada 3 pertanyaan kunci. Ini adalah pertanyaan yang selalu diajukan oleh investor-investor pintar di luar sana. Jawaban dari 3 pertanyaan inilah yang nanti akan menuntun Anda mengambil keputusan. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Kita mau lihat seberapa sehat sih kondisi keuangan fundamental dari perusahaan ini. Nah, pertanyaan ini jawabannya ada di laporan posisi keuangan, atau yang lebih sering kita sebut neraca. Anggap aja ini semacam hasil ronken kondisi keuangan perusahaan di satu waktu tertentu. Saya tahu, sekilas lihat angka sebanyak ini bisa bikin pusing ya. Tapi tenang, kita nggak perlu baca satu persatu kok. Kita cukup fokus pada 3 angka kuncinya aja. Nah, ini dia versi sederhananya. Gampangnya gini, aset itu semua yang perusahaan punya, liabilitas itu semua utangnya, dan selisih antara keduanya itu adalah ekuitas. Nah, ini dia angka pertama yang penting banget buat kita. Total ekuitas, atau yang sering disebut juga nilai buku. Pada dasarnya, inilah kekayaan bersih perusahaan. Ini adalah titik awal kita untuk menilai valuasi sebuah perusahaan. Dan coba lihat, apa yang kita temukan? Kekayaan bersih Nobu itu tumbuh lebih dari 14% hanya dalam 1 tahun. Ini adalah sinyal pertumbuhan yang sehat banget dan jadi pertanda awal yang sangat positif. Oke, kita lanjut ya. Punya kekayaan bersih yang tinggi itu bagus. Tapi pertanyaannya, perusahaan ini beneran bisa menghasilkan uang atau tidak? Jawaban untuk pertanyaan ini bisa kita temukan di laporan laba rugi. Anggap saja ini seperti rapor tahunan perusahaan. Sekali lagi ya, jangan pusing sama detailnya. Mari kita lewati semua kerumitan ini dan langsung fokus ke intinya. Yang perlu kita lihat adalah laba bersihnya. Dan di sini kita bisa lihat ada lonjakan yang sangat signifikan. Dari 329 miliar rupiah di tahun 2024, naik jadi lebih dari 481 miliar di tahun 2025. Kalau dihitung-hitung, itu artinya laba bersihnya meroket sampai 46%. Ini adalah sebuah cerita pertumbuhan yang luar biasa kuat yang menunjukkan kalau bisnis inti perusahaan ini jadi jauh lebih menguntungkan. Angka 64,36 ini adalah laba per saham atau earnings per share. Sederhananya, ini artinya untuk setiap lembar saham yang kita punya, perusahaan ini menghasilkan laba yang lebih besar tahun ini. Investor suka banget sama metrik yang satu ini. Oke, sampai sini kelihatannya bagus semua ya. Tapi tunggu dulu. Bagian berikutnya ini yang justru sangat menarik. Laba itu satu hal, tapi uang tunai itu ibarat darah bagi sebuah perusahaan. Nah, untuk menjawab ini, kita harus lihat dokumen ketiga, yaitu laporan arus kas. Laporan ini benar-benar melacak pergerakan uang tunai yang sesungguhnya. Dan disinilah kita menemukan sebuah teka-teki. Laporan laba rugi tadi menunjukkan lonjakan keuntungan yang besar. Tapi perusahaan ini ternyata menghasilkan lebih sedikit uang tunai dari kegiatan bisnis utamanya. Aneh kan? Kenapa ini jadi masalah? Nah, ini adalah wawasan klasik dari seorang mentor. Perusahaan itu butuh uang tunai untuk bayar tagihan, untuk investasi lagi, dan untuk tumbuh. Laba yang cuma ada di atas kertas itu nggak cukup. Angka-angkanya sangat jelas. Ada penurunan kas dari operasi inti sebesar 34%. Ini adalah semacam lampu kuning bagi investor. Bisa jadi karena banyak piutang yang belum tertagih atau ada masalah lain. Sebagai investor, hal seperti ini wajib Anda selidiki lebih dalam. Jadi, kita sudah membaca 3 bab utama dari cerita keuangan Nobu. Sekarang waktunya kita merangkum semuanya. Ini dia poin-poin penting dari analisis kita. Sisi positifnya, kekayaan bersihnya tumbuh kuat, labanya juga naik kencang, dan laba per saham untuk investor juga lebih tinggi. Tapi, ada sisi kontranya, yaitu penurunan kas dari operasi yang sangat signifikan. Jadi, inilah narasi inti dari laporan keuangan NOBU untuk tahun 2025.
Sebuah perusahaan yang sedang bertumbuh dan sangat menguntungkan, tapi saat ini sedang menghadapi tantangan arus kas. Nah, sekarang Anda sudah bisa membaca ceritanya sendiri. Keputusan akhir tentu saja selalu ada di tangan Anda. Tapi yang terpenting, sekarang Anda sudah dibekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk diajukan.